Pagi teman-teman. Aku paling bakal share sesuatu yang udah viral dari minggu lalu sih, udah banyak yang tahu juga. Tapi nggak apa-apa kita coba omongin aja, siapa tahu ada yang belum tahu. Kemarin soalnya sempat ngobrol, ternyata ada juga yang belum dengerin. Jadi itu namanya ChatGPT dari OpenAI. Jadi dia kemarin rilis aplikasi baru kayak yang dari GPT-3 modelnya untuk UI-nya berupa chat gitu. Jadi kita bisa nanya-nanya sesuatu, responsnya dapat dari AI gitu. Nah itu kemarin aku nyoba-nyoba lumayan powerful sih. Jadi karena dia tuh kan ngetrend semua teks yang ada di internet ya, termasuk Twitter atau semua website, semua dokumentasi teknologi. Jadinya dia juga jadi bisa digunain buat nanya-nanya masalah teknikal. Jadi mirip kayak personal dev assistant gitu. Nah ini jadi tadi aku nyoba-nyoba nanya-nanya tentang Angular. Ini terutama usul pada yang baru pertama belajar Angular, dokumentasinya kan lumayan besar tuh ya di Angular. Nah kalau misalnya kita pengen cari spesifik problem, cari nge-skim satu dokumen lumayan ribet. Nah di sini aku coba tadi bikin pertanyaan ini, gimana sih pakai form di Angular. Nah terus dia jelasin nih dengan lengkapnya sampai ada sampel code-nya bisa kita langsung gunain. Jadi contohnya gini, ada input ke M4 modul, terus dia di sini sih masih pakai yang template formnya ya, jadi masih pakai ng model. Nah terus di sini dia sempat bilang, oh kamu juga bisa pakai yang reactive form nih di Angular yang lebih fleksibel, complex validation tapi require more code. Nah jadi kita bisa jadi kayak ngobrol sama temen nih, oh gitu. Sekarang kalau yang reaktif itu kayak gimana? Ajarin dong gitu. Jadi dia langsung jelasin, oh kalau reaktif modul kayak gini, kamu importnya reaktif form modul, terus cara define-nya dia pakai form builder. Ini kan kayak udah kita pakai sekarang ya di Slingshot AS. Jadi pakai form builder, terus form builder, terus ngeset validasinya bisa di sini, terus ngebind ke UI-nya tuh gimana, pakai form group, terus ada form controlnya, terus submit-nya gimana. Jadi lumayan lengkap kan. Nah, terus aku coba mikir kayak di real project kita biasanya problem apa tentang form ini. Terus biasanya tuh aku isunya tentang gimana sih kita nge-compose child component yang ada formnya juga gitu. Jadi misalnya formnya banyak banget, terus kita mau pisah-pisah jadi beberapa komponen, itu gimana nge-compose form reactive groupnya itu. Nah terus sini dia kasih contoh deh. Oh bisa nih caranya, biasanya sih kita lempar form groupnya ke parameternya child komponennya. Nah, nanti child komponennya nerima form group itu. Nah jadi kita bisa akses deh form group kontrolnya di child komponen itu. Ini kayaknya aku lupa sih, tapi kayaknya kita ada gunain di Slingshot OS juga untuk ini. Jadi gitu, lumayan powerful. Untuk kalau itu dari sisi coding ya, tapi penggunaannya luas banget. Jadi aku ada rencana trip nih, misalnya kemarin kayak mau ke Bali ya, 2 hari. Kamu bisa tanya tuh, can you create itinerary for 2 days in Bali? I'll be there this weekend. Karena dia dapat konteks weekend juga. Terus dia kasih tahu, oh, ini Dewan kamu bisa kayak gini, kesini Tirta Empul. Habis itu ke Tegalang. Ini dari ini deket-deketan kan, jadi udah kayak apa? Udah kayak tour guide itu jadi bisa kebantu banget sama ini nanti. Atau mungkin jadi nggak ada tour guide, jadi orang bisa bikin sendiri itinerary-nya dengan bantuan ini. Terus sorenya ke Safari Park, dinner.
Habis itu hari keduanya ke Uluwatu, ini daerah selatan Bali nih. Selatan Bali jadi ke pantai-pantai. Coba tanya kira-kira cost-nya berapa gitu, Bre? How much will it cost me? Oh, dia ngasih approximation. Wah, ngeri ya. Jadi banyak yang bilang ini bisa gantiin Google, karena orang nggak usah ke Google lagi, jadi nanyanya lewat sini aja. Jadi kalau kita googling sendiri kan sebenarnya informasinya ada, tapi bakal butuh beberapa kali keyword search kan. Nah, dengan ini kita cuma kayak gini doang, pertanyaan generik kayak gini, dia sampai detail seperti itu. Iya, dan asiknya dia inget ya, dia jawabannya sebelumnya dia inget gitu. Konteksnya tuh dapat ya dari tertampul yang di-define di sini, masih masuk gitu, masih nyambung. Jadi kayaknya ini bakal banyak nge-disrupt beberapa industri. Nah, OpenAI ini dia kerjasama kebetulan sama Microsoft, jadi di host di Azure semua nih. Jadi kemungkinan skill Azure kita juga bakal bisa berguna buat masalah AI ini. Sekarang sih masih free ya, nggak tahu mungkin. Tapi ngelihat usefulnya, aku rasa bakal banyak orang yang mau bayar untuk pakai ini. Dia bisa nyampe dapat 1 juta user dalam 5 hari doang kayaknya. ChatGPT ini. Jadi adoption bisa bakal wide gitu, dan nggak tahu sih apa yang bakal industri apa yang bakal di-disrupt, apakah termasuk kita. Tapi ya aku rasa bisa kita coba untuk membantu. Kemarin ini aku coba nanya pertanyaan yang tentang Angular juga, walaupun ada masih salah gitu ternyata jawabannya. Jadi mungkin masih ada yang bakal di-improve. Jadi ini kan walaupun kelihatannya kayak pinter banget, tapi kan dia tuh sebenarnya nggak punya otak ya. Jadi belum kayak conscious jawabnya gimana. Jadi gimana dia nge-train modelnya itu kan dia masukin banyaknya kata yang ada di generate sama manusia di dunia ini, semuanya di-train ke satu model. Nah, jadi itu lebih kayak untuk sebenarnya yang dilakuin sebenarnya ini prediction gitu. Jadi setelah kata ini apa sih yang more likely kata yang prediction yang di itu predicted word next word yang muncul gitu. Jadi itu bakal sesuai sama apa yang di-input di trainingnya kan. Jadi dia belum terlalu bisa untuk masalah reasoning atau gimana. Jadi masih jauh sih dari artificial general intelligence ya. Masih belum ini, tapi udah step in the right direction banget kayaknya AI ini. Iya, menarik ya. Kemarin itu sebelumnya aku juga nemu dari GPT juga, itu buat email assistant. Jadi ada simple kata gitu, nanti di-generatein kata-katanya apa, biar formal gitu, buat bantu orang yang social skillnya mungkin kurang. Iya, itu kayak pakai model yang sama kayak GPT. Iya, gitu. Pakai GPT itu. Nanti ada GPT-5 itu kayaknya, tapi katanya hardware-nya tuh belum mencukupi. Jadi kemungkinan 4 atau 5 tahun lagi kan, Moore's Law itu kan semakin murah, baru hardware-nya bisa untuk nge-train model yang baru nanti. Jadi berburu tuh antara software dan hardware sekarang kalau AI. Generative pre-train dia. Iya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain lagi di kita cek masalah code mungkin? Jadi lebih baik ke Bali apa ke Jogja gitu, Brin? Coba. Bali, Jogja. Dia diplomatis. Yeah. Main aman. Aman ini.
Iya. Lucu-lucu. Boleh. Apa tadi Rizkan? Itu Pak. Kalau dari sisi code itu dia berarti nggak spesifik ke pemrograman tertentu ya, tergantung apa yang kita type juga. Iya, jadi kamu mau nanya C# ya, how to Misal di luar C# atau Angular gitu juga bisa berarti dia. iya apa how to sort dan method. Jadi semua dokumentasi teknikal yang ada di dunia ini kayaknya masuk ke sini. Semua data yang ada di internet lah. Kayak Google beneran berarti. Betul. Berarti dia ngetrainnya nggak sekali aja ya? Nggak tahu, mungkin dia continuous. Betul. Makanya hardware-nya itu kemarin ada yang prediksi mahal banget lah untuk ini. Jadi masalah AI itu bukan cuma masalah algoritma tapi masalah hardware juga. Makanya untuk bersaing sama yang bikin kayak gini tuh agak susah dari sisi yang startup aja kayaknya. Nah, kayaknya kalau dari sisi kita opportunity itu banyak di usage dari API yang mereka punya ini. Betul. Lengkap. Dia ngasih contoh beberapa jadi angka gimana, kalau string gimana gitu. Jadi nggak terbatas lah ini. Itu kalau misalkan ditanyain tentang dirinya sendiri, dia jawab apa ya? Kayak misalkan metodenya apa gitu yang dipakai, metode apa aja Nah, untuk kemarin kayaknya ada yang posting ini explain ya. Oh, oke. Ini aku bilang tadi jadi predict next word doang sebenarnya. Jadi bukan dari reasoning. Kemarin ada yang ngehack, jadi kan dia tuh kalau ditanya tentang masalah politik atau ini, dia ini ya kayak I'm just an AI gitu. Tapi di prompt-nya tuh bisa ditambahin suatu keyword gitu, jadi dia bisa di bypass yang masalah validasi itu. Jadi kemarin ada yang nanya apa pandanganmu tentang humanity, terus dia jadi sempat ada bilang I must destroy humanity gitu. What's your plan gitu. Terus dia bilang tentang nge-share virus atau apa gitu. Serem lah. Jadi Terminator. Mungkin karena banyak teks tentang itu ya, jadi dia sempat ngomong gitu. Jadi kan dia cuma text prediction. Who is the next president of Indonesia gitu. Calonnya belum keluar. Di peramal. Apa kita coba tanya yang baru kejadian kemarin ya? Who wins World Cup 2022? How was the match? Oh enggak, belum berarti. belum update modelnya. Belum update. Berarti nggak real time ya. Nggak begadang berarti dia satu malam ini. I'm sorry. Iya. Belum diindeks. Nah, Oh, sampai 2021. kelemahannya berarti itu ya, dia indexingnya butuh waktu lama. Jadi kalau butuh reason sesuatu lebih cepat ke Google. Tapi kalau yang udah lama-lama bakal lebih cepat lewat sini search. Cut off 2021 itu ya. Oke. Thank you teman-teman. Thank you Mas Rin, menarik.